Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Hilya Nur Ainur Rohmah, Eka Nur Fitriani, Yunita Sari, dan Marsha Melani. Di sini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Konsep Dasar Profesi. Yang pertama, pengertian profesi, profesional, dan profesionalisme. Profesi. Profesi diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan kompetensi atau keahlian dari anggotanya. Artinya, profesi tidak dapat dilakukan oleh orang yang secara tegas tidak siap untuk melakukannya. Keahlian diperoleh melalui proses yang dikenal dengan profesionalisasi yang terjadi baik sebelum maupun sesudah seseorang memasuki suatu profesi. Yang kedua, profesional. Profesional tidak terbentuk dengan sendirinya, namun ada tahapan dalam pembentukan dan perwujudan profesional itu, seperti adanya proses pendidikan profesi yang panjang dan legalitas penyelenggara pendidikan profesi yang diakui pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, profesional adalah tenaga profesi yang terbentuk melalui proses pendidikan profesi serta diwujudkan dengan mampu menjalankan tugas profesinya dengan baik, berdedikasi tinggi, dan dilandasi keilmuan yang sesuai. Oleh sebab itu, penyandang profesi yang mampu menjalankan tugas profesinya dengan baik, maka ia disebut profesional. Yang ketiga, profesionalisme. Profesionalisme adalah suatu paham yang mencita-citakan aktivitas kerja tertentu dalam masyarakat, berbekal ilmu yang tinggi dan dilandasi oleh rasa terpanggil dan berikrar untuk menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian, selalu siap membantu sesama yang dirundung tantangan hidup. Seseorang yang berjiwa profesionalisme mendorong dirinya untuk melakukan pekerjaan secara profesional. Kualitas profesionalisme didorong oleh ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berusaha menunjukkan tingkah laku yang sedekat mungkin dengan ideal. Maksud ideal ini adalah perilaku yang dipandang paling sempurna dan dijadikan acuan. Yang kedua, meningkatkan dan memelihara citra profesi. Yang ketiga, keinginan untuk senantiasa mengejar peluang dan kesempatan pengembangan karir yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas. Yang ketiga, keinginan untuk senantiasa mengejar peluang dan kesempatan pengembangan karir yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Yang keempat, mengejar kualitas dan cita-cita keprofesian. Jadi profesionalisme adalah komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesi yang diembannya. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang karakteristik dan syarat sebuah profesi. Yang pertama yaitu profesi karakteristik. Menurut Lieberman, karakteristik profesional yang digunakan secara sama terdapat titik-titik persamaannya. Pokok-pokok persamaannya itu adalah yang pertama yaitu khas, nyata, dan pelayanannya penting. Maksudnya, profesi adalah suatu jenis pelayanan atau pekerjaan yang unik atau khas, dalam arti yang berbeda dari jenis pekerjaan atau pelayanan apapun yang lainnya. Yang kedua yaitu memerlukan kemampuan intelektual untuk melaksanakan tugasnya. Pelayanan ini amat menuntut kemampuan intelektual kinerja yang berlainan dengan keterampilan atau manual semata-mata pekerjaan. Yang ketiga yaitu memerlukan pelatihan dengan waktu yang sangat lama. Seseorang akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai kualifikasi keprofesian sempurna tidak kurang dari 5 tahun lamanya untuk memperoleh penugasan dan kemampuan intelektual. Yang keempat yaitu profesinya diakui oleh kelompok yang bersangkutan. Kinerja ini cermat secara teknis karena kelompok asosiasi profesi yang bersangkutan sudah memberikan jaminan bahwa anggotanya dipandang mampu untuk melakukannya sendiri.
Yang kelima yaitu pelaksana profesional praktisi harus bertanggung jawab terhadap tindakannya. Konsekuensi dari otonomi yang dilimpahkan kepada tenaga yang profesional itu, maka berarti ia memikul tanggung jawab pribadinya harus secara penuh. Yang keenam yaitu pelayanan yang diberikan oleh seorang profesional harus dipentingkan oleh seseorang profesional. Karena pelayanan profesional itu merupakan hal yang esensial atau dipandang dari pihak masyarakat yang memerlukannya. Hendaknya kinerja pelayanan tersebut lebih mengutamakan kepentingan pelayanan pemenuhan kebutuhan tersebut. Yang ketujuh yaitu masyarakat mengakui organisasi pelaksana profesi. Mengingat pelayanan itu teknis sifatnya, masyarakat menyadari bahwa pelayanan ini hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang kompeten saja. Yang kedelapan yaitu pelaksana profesi harus memegang teguh kode etiknya. Kewenangan dimiliki oleh organisasi profesi dengan para anggotanya harus disertai dengan kesadaran dan iktikaf yang tulus baik pada organisasi maupun pada individual. Yang B yaitu syarat-syarat profesi. Menurut Robert Wilricki mengumumkan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi, yaitu yang pertama, lebih mengutamakan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan yang bersifat pribadi. Yang kedua yaitu seseorang pekerja yang profesional secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang dapat mendukung keahlian yang dimiliki. Yang ketiga yaitu mempunyai kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Yang keempat yaitu mempunyai kode etik yang dapat mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, dan tata cara kerja. Yang kedelapan yaitu yang kelima, membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. Yang keenam, adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya. Yang ketujuh yaitu memberikan kesempatan untuk kemajuan spesialisasi dan kemandirian. Ciri-ciri dan syarat-syarat tersebut dapat digunakan sebagai kriteria profesi keprofesional guru. Kriteria akan berfungsi untuk mengatur sejauh mana guru-guru yang telah memenuhi kriteria profesionalisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis profesi. Di Indonesia sendiri, profesi terbagi menjadi banyak sekali. Berikut ini merupakan jenis-jenis profesi yang ada di sekitar lingkungan kita. Yang pertama ada presiden. Presiden merupakan profesi dan pekerjaan yang tertinggi dalam suatu negara. Pemimpin negara merupakan jenis pekerjaan yang unik. Menjadi pemimpin negara bukanlah sebuah hal yang patut untuk disombongkan. Karena sebenarnya seorang pemimpin negara sedang dihadapkan kepada amanat yang sangat besar dengan cakupan yang sangat luas. Seorang presiden dituntut untuk melakukan tindakan yang jelas, tegas, dan pro kepada rakyatnya. Yang selanjutnya ada guru. Guru dapat diartikan sebagai seorang yang mengajar dan menyediakan pendidikan bagi orang lain. Guru merupakan salah satu profesi yang dianggap mulia oleh banyak orang karena membantu dalam bidang pendidikan di seluruh dunia. Guru sering berperan formal dan berkelanjutan, bekerja dengan cara profesi di sekolah maupun di tempat pendidikan lainnya. Untuk menjadi seorang guru, tentunya harus mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus. Yang selanjutnya ada dokter. Dokter merupakan bagian dari profesi yang sering dicita-citakan oleh banyak orang. Tugas seorang dokter tidak hanya membantu pasien pulih dari berbagai penyakit,
tetapi juga sebagai tempat untuk berkonsultasi dan mendiagnosis penyakit yang mereka derita. Yang selanjutnya ada perawat. Perawat merupakan seseorang yang bertugas memberikan asuhan pada individu, keluarga, juga kelompok yang sedang membutuhkan rawatan. Dalam menjalankan profesinya, perawat akan bekerja sama dengan dokter umum, dokter spesialis, bidan, juga tenaga kesehatan lainnya. Yang selanjutnya ada tentara. Menjadi seorang tentara berarti sudah siap lahir batin untuk menghadapi segala sesuatu di tempat bertugas. Tugas seorang tentara adalah membela bangsa dan negara sampai tetes darah terakhir, terlebih bagi yang ditugaskan di perbatasan ataupun medan pertempuran. Yang selanjutnya ada polisi. Tugas dari seorang polisi tidak kalah sulit dengan seorang tentara, sebab mereka juga harus menangani berbagai masalah yang terjadi di sekitar masyarakat. Misalnya seperti menangkap pelaku kriminal, memenjarakan pengedar narkoba, melerai bentrokan yang terjadi antar masyarakat dan pemerintah yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya ada pilot. Salah satu profesi yang memiliki resiko cukup berbahaya yaitu menjadi seorang pilot, sebab mereka harus menerbangkan dan juga mengendalikan pesawat di udara yang berisikan puluhan hingga ratusan penumpang dengan tujuan untuk sampai ke tempat yang dituju dengan keadaan selamat. Yang selanjutnya ada pramugari. Profesi yang satu ini sering diartikan sebagai pendamping dari seorang pilot di dalam pesawat terbang. Dan yang selanjutnya ada arsitek. Arsitek dapat diartikan sebagai orang yang ahli dalam merancang, mendesain, dan melakukan pengawasan konstruksi bangunan serta mengenai izin untuk praktek arsitektur. Dan yang terakhir ada pengacara. Pengacara biasa disebut advokat, merupakan profesi yang menawarkan jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan bisa berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendamping, membela, maupun tindak hukum lainnya untuk kepentingan klien. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang guru sebagai profesi. Guru adalah suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian spesifik menjadi guru dan tidak bisa dilakukan oleh asal-asalan orang di luar pendidikan. Walaupun kenyataannya masih ada guru yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan bidang keguruan. Guru bisa digolongkan menjadi sebuah profesi, karena sebagai guru dituntut mempunyai keahlian yang mana akan bisa melalui pendidikan dan latihan. Menjadi seorang guru memerlukan persiapan pada pendidikan dan pembinaan secara spesifik. Jadi, pengajaran bisa digolongkan menjadi profesi. Tugas dan tanggung jawab guru juga tidak mudah, sebab wajib melalui proses yang panjang, penuh menggunakan persyaratan dan banyak sekali tuntutan. Guru adalah profesi yang dilakukan oleh seseorang dalam pendidikan. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus menjaga perilaku serta lisannya supaya bisa dicontoh oleh orang lain karena sebagai panutan atau contoh yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.